makanan. Pernahkah kamu melihat seekor burung menangkap serangga? Atau kucing mengejar tikus? Itu adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau, produsen, ke herbivora, pemakan tumbuhan, kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peranan masing-masing. Berikut ini komponen dalam rantai makanan. Produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1, herbivora, pemakan tumbuhan, contoh, belalang, kelinci. Konsumen tingkat 2, karnivora, pemakan daging, contoh, katak, ular. Konsumen tingkat 3, karnivora, pemakan karnivora lain, contoh, elang, singa. Pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana, seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contoh rantai makanan di hutan. Daun dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimasak dan dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimasak dan dimakan elang. Contoh rantai makanan di air tawar. Rantai dimakan kecebong atau berudu, kecebong dimakan katak, katak dimakan oleh ular. Contoh rantai makanan di air laut. Rumput laut dimakan kura-kura, kura-kura dimakan gurita, gurita dimasak dan dimakan oleh hiu. Dalam sebuah ekosistem, tidak hanya ada satu rantai makanan, tetapi banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Kumpulan dari banyak rantai makanan ini disebut jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan membuat ekosistem menjadi lebih stabil. Jika salah satu jenis makhluk hidup punah, maka makhluk hidup lain masih bisa mencari sumber makanan yang lain. Berikut ini contoh jaring-jaring makanan. Rumput adalah makanan ulat dan belalang. Ulat dan belalang adalah makanan katak dan ayam. Katak dan ayam adalah makanan ular, katak, ayam, dan ular adalah makanan elang. Padi dimakan ulat, belalang, tikus. Tikus dimakan ular dan elang. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen tersier atau puncak karena tidak memiliki predator alami. Setelah burung elang mati, pengurai, bakteri dan jamur akan memurai bangkainya. Rantai makanan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Jika salah satu mata rantai terputus, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Misalnya, jika populasi serangga berkurang drastis, maka populasi burung pemakan serangga juga akan berkurang. Rantai makanan adalah salah satu cara alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui rantai makanan, energi dari matahari disalurkan dari produsen ke berbagai tingkatan konsumen hingga akhirnya diurai oleh pengurai. Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai dan melindungi setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Udah lihat tadi kan videonya. Nah, berdasarkan video tadi, kalau seandainya di suatu daerah, misal di sawah, dan di sawah itu tidak ada kataknya, tidak ada tikusnya, apa yang terjadi? Kalau tidak ada tikus, tadi tikus dimakan oleh apa? Ular. Kalau tikusnya tidak ada gimana? Ularnya tidak ada,
makanan. Nah, jadi kalau misalnya di suatu rantai makanan ada satu populasi yang tidak ada, seperti tadi kan di sawah itu tikusnya tidak ada, jadi ularnya tidak dapat makanan, maka itu rantai makanannya akan terputus dan ular makin banyak dan juga dia tidak punya makanan, sehingga dia bingung kan mau makan apa, akhirnya punah juga ularnya. Jadi kalau punah satu, apesnya punah. Kalau ular nggak ada, ular nggak punya makanan, ya kan? Kalau ular nggak punya makanan, tidak dapat makanan, apa yang terjadi? Punah juga. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya di silaut nih, kan di sawit-sawit itu apa yang banyak? Tikus juga ya. Kalau di sawit-sawit itu di lahan gambut juga banyak tikus. Apa lagi? Ular. Ya, banyak ular. Nah, kalau di lingkungan sawit itu tikus yang makan apa? Ular. Ya, ular lagi sama ya, sama di sawah sama di kebun sawit kan sama. Jadi kalau misalnya tidak ada ular, apa yang terjadi? Populasi tikus meningkat. Ya, populasi tikus meningkat dan makan sawit. Jadinya hasil panen kita malah jadi sedikit, gitu kan? Nah, jadi rantai makanan ini fungsinya untuk menstabilkan ekosistem. Jadi kalau tidak ada satu, maka rusak yang lain. Oke, paham? Nah, jadi rantai makanan itu adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Jadi semua makhluk hidup itu saling membutuhkan karena energi itu digunakan untuk bergerak, untuk tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Nah, mengapa bisa disebut rantai makanan? Coba sini baca. Jelaskan. Berapa ya? Karena tersusun secara berurutan, setiap makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Urutannya tidak bisa dibalik atau dibelak. Nah, sama kayak contoh tadi, urutannya nggak bisa dibolak-balik. Tikus nggak bisa makan ular kan? Nah, kalau dilewatkan, kalau misalnya tikusnya nggak ada, ular nggak mungkin makan padi kan? Ular nggak mungkin makan sawit kan? Ya, benar kan? Nah, yang kedua itu saling bergantungan. Jadi semua makhluk hidup itu saling berhubungan. Kalau kita makan beras kan, beras berasal dari padi gitu kan. Nah, selanjutnya sumber energi. Nah, sumber energi utama dalam rantai makanan yaitu adalah matahari. Tanpa matahari, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Matahari juga memberikan cahaya dan panas bagi bumi. Nah, energi dalam rantai makanan selalu dimulai dari matahari. Tumbuhan itu berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Jadi kalau nggak ada matahari ya tumbuhan nggak bisa tumbuh. Kita membutuhkan matahari. Kita membutuhkan vitamin D dari matahari supaya tetap sehat. Nah, contoh rantai makanan kalau di sawah itu misal padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh ular. Nah, ini penjelasannya sudah dijelaskan. Jadi setiap makhluk itu mendapatkan energi dari makanan. Jadi apa yang kita makan itu akan menjadi energi. Jadi kalau di sawah itu rantai makanan itu saling hubungan tuh. Nah, produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan itu sendiri. Contohnya rumput, padi, tumbuhan, itu kan bisa membuat makanannya sendiri. Kalau kita kan nggak bisa, membuat makanan sendiri. Hewan itu nggak bisa membuat makanan sendiri. Jadi rumput atau tanaman itu adalah produsen. Produsen apa tadi? Ya, yang dapat membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya dalam rantai makanan itu ada konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu adalah hewan yang makan tumbuhan secara langsung atau disebut dengan herbivora. Contohnya adalah belalang, tikus. Nah, itu kan makan tumbuhan
hewan berbulu dan jumlahnya lebih sedikit dan bisa menjadi mangsa konsumen puncak. Maksudnya kalau jadi konsumen puncak itu setelah dia yang makan, misalnya ular kan, kalau ular piton kan nggak ada yang makan ular piton kan. Nah biasanya ular piton itu dia nunggu mati. Nah kalau mati baru nanti dia diuraikan. Tapi kalau ular kecil-kecil, ular sawah itu biasanya dimakan elang kan. Nah kadang dia bisa jadi konsumen puncak tergantung lokasinya di mana. Paham? Kalau di sawah berarti ular tidak bisa jadi konsumen puncak. Tapi kalau kayak di sawit tadi, di kebun, kan banyaknya ular piton kan, yang besar-besar itu. Nah dia tuh nggak ada elang yang bisa makan karena dia besar. Jadi kalau di kebun ular bisa menjadi konsumen puncak, tapi kalau di sawah dia tidak bisa. Jadi tergantung di mana lokasinya. Paham? Nah, ini konsumen puncak. Kebanyakan konsumen puncak itu kan konsumen puncak itu adalah konsumen tertinggi atau pemaksa tertinggi dalam rantai makanan. Ya, contohnya tadi kalau ular itu hanya ada di kebun sawit, nah ini contohnya ada elang. Nah, elang ini tidak dipaksa oleh hewan lain dan jumlahnya paling sedikit. Siapa yang sering lihat elang di sini? Tapi pernah lihat elang? Pernah. Sering? Tidak. Jadi dia cuma sedikit. Elang ini nggak banyak, dia cuma sedikit. Nah, apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup hilang? Ya, ekosistem dapat terganggu dan semua bagian yang terhubung itu jadi kacau, terganggu ya. Nah itu contohnya tadi, jika belalang punah, kata akan kehilangan sumber makanan, lalu ular juga akan kekurangan mangsa dan elang pun ikut terdampak. Kan sudah dicontohkan tadi kan? Sudah paham kan? Nah, jadi kesimpulannya, rantai makanan adalah proses makan dan dimakan di alam, di mana energi berasal dari matahari lalu berpindah ke tumbuhan, lalu ke hewan hingga ke konsumen puncak. Semua makhluk hidup saling bergantung sehingga keseimbangan lingkungan harus dijaga. Oke, sudah paham dengan materinya? Dan selanjutnya kita akan membagi kelompok. Jadi kita bagi jadi 4 kelompok. Nah, yang cowok di sini pindah satu ke sini ya. Biar kelompoknya ada 5, 5, 4. Gitu. Satu kelompok 4 orang nggak apa-apa ya. Yang cowok siapa yang mau pindah ke sini? Aku, boleh. Itu kelompoknya saling mejanya. Jadi bikin bulat-bulat gitu. Sudah duduk di kelompoknya? Sudah. Nah, jadi ini ada LKM, lomba bidang tulis yang akan dibagikan. Coba perhatikan dulu. Sudah selesai duduk? Belum. Iya. Sudah? Sudah diperhatikan. Jadi ini ada tugas kelompok dan tugas individu. Nah, untuk tugas individunya nanti akan Ibu bagikan kartu rantai makanan. Lalu kalian tuliskan di sini. Kalian buat nama, kelas, dan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke? 1, 2, 3, 4. Jadi bikin nama kelompok, bikin nama mahasiswa, nama kalian, kelas. Nah, nanti di sini akan ada sebuah kartu. Nah, ini contohnya. Dan aku ini tikus kan, ini tikus. Misalnya ini kartu tikus, kalian tulis di sini tikus, tingkat konsumennya tingkat konsumen 1 misalnya di sini. Dan makanan utama tikus ini adalah padi atau rumput misalnya kan kalian bikin. Nah, tikus ini nanti dimakan oleh apa? Oleh ular kan, tadi udah dijelaskan. Nah, nanti dibikin. Di sini dimakan oleh ular. Oke? Kartunya banyak, nanti diacak. Kalian apa yang ketemu tulis.
Kayak gitu, oke? Paham? Nah, selanjutnya ada buatlah minimal tiga rantai makanan. Kan tadi rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh elang. Nah, buat 3 berdasarkan kartu yang nanti didapat. Oke? Nah, ini selanjutnya ini nanti aja dijelaskan, oke? Jadi ini bagikan dulu. Nah, untuk tugas kelompoknya ini sudah ada gambar rantai makanan. Ini berarti ekosistem laut. Nah, nanti kalian tempelkan. Misalnya yang paling tinggi nanti hiu. Kalian tempelkan di sini, kalian buat di sini dia konsumen berapa. Paham? Paham? Siapa yang nggak paham? Ada yang nggak paham? Paham kan? Nah, di bawah ini nanti tulis kelompok 1, tulis namanya. Oke? Nama lengkap orang panggil. Nama lengkap. Karena nanti siapa tahu nama lengkap sama panggilannya beda. Kan bingung jadinya, oke? Yang dibagikan ya. Kerjakan dulu yang ini, yang tugas pribadi, yang individu ya. Kerjakan dulu yang individu sampai yang ini, yang bagian B nanti. Yang bagian B nanti ya. Oke? Kerjakan dalam 10 menit. Oke? Pokoknya kalau konsumen 1 itu yang makan tumbuhan. Kalau konsumen 2 itu makan hewan yang makan tumbuhan. Paham? Nah, konsumen 3 itu yang emang makan hewan buas kayak elang, serigala, buaya, ulat, itu konsumen 3. Oke? Oke.
Perhatikan kelompok 1 menjelaskan rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, padi sebagai produsen. Oke, padi sebagai produsen. Konsumen satunya apa? Belalang. Konsumen 2 kata. Konsumen 3 ular. Konsumen 4 udah habis? Bukan konsumen 4, konsumen puncak. Konsumen puncaknya adalah elang. Betul atau salah? Betul. Nah, udah cukup. Ayo, udah cukup. Nah, stop di sini dulu. Kalau seandainya ular kita cabut dari rantai makanan ini, apa yang terjadi? Yang paling terdampak kalau ular dihilangkan dari rantai makanan ini apa? Burung elang berarti kehabisan makanan dan kata akan semakin banyak. Populasi kata meningkat dan burung elang tidak ada makanan. Jadi kalau ada salah satu dari rantai makanan ini yang hilang atau terjadi gangguan ekosistem, maka semuanya akan terganggu. Jadi sekecil apapun organisme, walaupun itu belalang, kata, atau tadi ular kan, kalau salah satu tidak ada, walaupun sekecil apapun itu akan berdampak ke semuanya. Kalau ular tidak ada makanan, berarti kalau ular tidak ada, berarti katak akan semakin banyak populasinya dan akan mengganggu tumbuh kembang padi di sini, padi di sawah itu akan terganggu karena banyaknya katak. Jadi ular itu kan berbahaya sebenarnya, tetapi dalam ekosistem sawah ular itu membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, paham? Mengerti? Dan sudah mengerti kan? Nah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kita bahas sedikit ya tentang soal tadi. Nah, organisme yang punah tadi yang disebut kelompok 1 apa? Ular. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Belalang. Nah, kalau organisme yang terdampak masih kita bahas, setelah nggak usah. Nah, apa artinya bagi keseimbangan ekosistem? Jika organisme yang putus tadi, apa artinya bagi keseimbangan ekosistem? Bisa rusak keseimbangan, ya benar. Nah, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ekosistem di sekitar kita? Jaga lingkungan, terus apa lagi? Apa? Bersih-bersih termasuk ke dalam menjaga lingkungan. Apa lagi? Untuk menjaga ekosistem di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, merawat tumbuhan, tidak membunuh hewan sembarangan. Selagi hewan
rantai-rantai makanan yang ada di sekitar kita juga. Kedepannya diharapkan kalian bisa menjaga ekosistem setidaknya di lingkungan kita saja. Kalau tidak bisa untuk ekosistem yang lebih besar, ya di sekitar kita harus dijaga dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kalian sudah hebat, sudah paham dengan materinya walaupun cuma sekali belajar. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan kelas dipimpin doa lalu kita I just had to let you know you're